Kita semua pernah merasa marah, sedih, bahagia, atau bahkan hampa tanpa alasan. Emosi adalah bagian yang paling manusiawi dari diri kita. Tapi di balik setiap perasaan itu, sebenarnya ada mekanisme ilmiah yang sangat kompleks, bekerja di dalam otak tanpa kita sadari. Bagian 1. Dari otak ke perasaan. Ketika kamu merasa marah atau takut, otakmu langsung mengaktifkan bagian bernama amigdala, pusat emosi yang bertugas mendeteksi ancaman. Begitu aktif, amigdala melepaskan sinyal ke seluruh tubuh untuk bersiap melawan atau kabur. Itulah sebabnya jantung berdebar, napas jadi cepat, dan kamu sulit berpikir jernih. Namun, di sisi lain, ada prefrontal cortex, bagian otak depan yang berfungsi sebagai pengendali logika. Ketika kamu belajar menenangkan diri, menarik napas dalam atau berpikir sebelum bereaksi, bagian ini yang sedang bekerja keras mengendalikan amigdala. Dengan kata lain, kemampuan mengelola emosi bukan sekedar sikap dewasa, tapi proses biologis yang bisa dilatih secara ilmiah. Bagian 2. Hormon di balik suasana hati. Perasaan bahagia, tenang, atau bahkan jatuh cinta tidak hanya terjadi di hati, tapi juga di tubuh. Saat kamu tertawa, berinteraksi dengan teman, atau merasa dicintai, otak melepaskan dopamin, serotonin, oksitosin, dan endorfin. Mereka sering disebut the happy hormones. Dopamin memberi rasa puas dan semangat. Serotonin menenangkan pikiran dan menjaga mood stabil. Oksitosin memperkuat ikatan sosial dan rasa percaya. Endorfin menekan rasa sakit dan membuatmu rileks. Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa berjalan di alam, mendengarkan musik yang disukai, atau sekedar bersyukur setiap hari bisa meningkatkan kadar hormon-hormon ini secara alami tanpa obat. Bagian 3. Emosi dan kesehatan fisik. Tubuh dan emosi ternyata sangat terhubung. Stres kronis misalnya, membuat tubuh terus memproduksi kortisol, hormon yang awalnya berguna untuk menghadapi tekanan. Tapi jika terlalu lama aktif, kortisol bisa menurunkan sistem imun, mengganggu tidur, bahkan memperlambat penyembuhan luka. Sebaliknya, emosi positif terbukti memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menurunkan resiko penyakit jantung. Bahkan studi di Harvard School of Public Health menemukan bahwa orang yang sering bersyukur dan berpikir positif memiliki peluang hidup lebih panjang hingga 7 tahun lebih lama. Memahami diri secara ilmiah. Emosi bukan musuh yang harus ditekan, tapi pesan dari tubuh yang perlu dipahami. Ketika kamu marah, sedih, atau takut, itu artinya otak sedang berusaha melindungimu. Dan ketika kamu tenang, bahagia, atau penuh syukur, itu tanda sistem tubuhmu sedang bekerja selaras. Jadi memahami emosi secara ilmiah bukan hanya tentang psikologi, tapi tentang mengenali cara tubuh berbicara padamu setiap hari. Karena semakin kamu paham dirimu, semakin kamu bisa hidup dengan seimbang. Bukan dengan menolak emosi, tapi dengan mengerti artinya.